Astagfirullah, judi lagi, judi lagi. Yang namanya judi itu bukan tentang uang, tapi ini adalah harapan palsu. Ujungnya akan bikin orang nangis berderu-deru. Tahun lalu, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia itu mengungkap ada satu angka yang sangat mengejutkan. Ternyata perputaran yang namanya uang di perjudian online Indonesia di tahun 2025 itu mencapai berapa? 286 triliun. Dan itu terjadi dalam 422,1 juta transaksi. Bayangin, 286 triliun. Ya, kalau data itu sih sebenarnya menurun 20%. Tahun 2024 itu lebih parah lagi. Datanya 359,81 triliun. Ini data dari PPATK yang saya baca dari Kompas. Ya, terlihat seperti ada mulai kesadaran ya. Kalau kita lihat dari penurunan angka tersebut. Ya, tapi coba kita pikirkan lagi ya. Angka itu 286 triliun itu kan udah setara dengan anggaran untuk infrastruktur besar untuk pendidikan nasional yang harusnya malah bisa untuk memutar ekonomi produktif gitu ya. Tapi uang itu malah mengalir coba ke layar-layar yang ada di genggaman kita. Ya, dan itu ke para bandar yang ada di negeri lain. Yang rugi siapa? Ya kita lah. Ya, ini banyak sekali nih fakta-fakta yang jauh lebih menyakitkan. Bayangkan, ini ada lagi ya, yang namanya beberapa korban judol akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Beberapa kasus yang tercatat, ya itu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang nggak sanggup untuk menanggung utang dan juga tekanan psikologis akibat yang namanya kecanduan, lalu kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi ini tuh bukan soal hiburan, ini bukan soal coba-coba, ini soal nyawa, ini soal keluarga. Ini soal masa depan generasi. Dan yang paling berbahaya, judul itu udah menghancurkan kita secara diam-diam. Ada istilah yang namanya dopamin economy. Ketika yang namanya dopamin itu sudah diperdagangkan. Kita saat ini hidup di dalam era ekonomi yang memang haus akan perhatian. Seperti kita lihat, sekarang kan zamannya era digital, ya. Semua aplikasi bersaing nih untuk memperebutkan perhatian fokus kita ya. Makanya timbul tuh notifikasi. Ya itu semua bisa dirancang. Animasi juga bisa dirancang. Termasuk ya kemenangan di dalam perjudian itu juga bisa dirancang. Jadi yang namanya judi online itu sebenarnya produk paling agresif dari yang namanya dopamin ekonomi. Dan setiap kali kita pencet nih namanya tombol spin. Ya, akhirnya apa? Otak kita tuh masuk dalam siklus hope, siklus harapan. Menang kecil, dopaminnya naik. Hampir menang, dopamin juga ikut naik. Kalah, otak kita berkata apa? Coba lagi ya. Contoh sederhana gini ya. Ada seseorang, ya kita katakanlah ya, deposit 100.000 rupiah lah. Dia menang berapa? 80.000. Lalu, wah dia jumawa. Dia bilang, sistem ini berpihak kepada dia. Gitu kan. Dia agresif. Yang ada kalah. Bukan cuma 100.000, 200.000. Terus apakah dia mau berhenti? Enggak. Otaknya malah bilang apa? Tadi tuh udah hampir menang. Coba deh sekali lagi. Pasti menang. Bahkan bisa lebih lagi. Ya, yang ada malah lebih ambles. Ya. Jadi permainan ini itu tuh bukan tentang matematika. Tapi udah masuk ke ranah yang namanya neurokimia. Dan ketika otak kita itu udah terbiasa menikmati yang namanya sensasi-sensasi kemenangan yang sifatnya semu, ya pasti rasionalitas akhirnya jadi melemah. Nah, ilusi harapan instan. Kenapa sih judi itu jadi begitu kuat? Ya, kenapa? Karena judi itu menjual mimpi tercepat di dunia. Gimana bayangkan, kamu bisa kaya malam ini. Ya, nggak perlu belajar bertahun-tahun, nggak perlu bangun bisnis pelan-pelan, nggak perlu investasi rutin bertahap, hanya butuh satu keberuntungan.
Gila. Hah? Apa nih efek dari influencer yang sering kali flexing sehingga banyak masyarakat sekarang yang akhirnya jalan pintas ya supaya bisa seperti mereka. Ya, banyak memang yang akhirnya ya berpromosi di media sosial dan kita sering lihat kok ada bertebaran ya screenshot. Wah, menang ini, menang itu dari mulai yang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Yang top up-nya cuman pakai uang receh. 10.000 saja Anda sudah bisa main. Tapi justru di situ jebakannya. Ya, yang nggak pernah kita coba pertimbangkan ya adalah sistem di baliknya yang sudah dirancang sedemikian rupa supaya Anda ketagihan dan akhirnya terjebak di dalam lingkaran setan ini. Contoh nyata lagi nih ya. Saya pernah mendapatkan berita. Ya, ini anak dari kolega saya ya. Ya, mahasiswa ya, dia sudah punya uang bulanan tentunya dikasih dari orang tuanya itu 2 juta ya, tapi memang karena ya itu handphone ya lewatlah aja di situ ada konten judul ya bisa menang 15 juta ya, terus dia berpikir waduh ini kalau saya menang sekali aja hidup saya berubah nih ya. Awalnya sih benar dikasih menang ya kan, tapi kita nggak sadar sebenarnya kita udah masuk dalam sistem yang dirancang sedemikian rupa agar nanti di jangka panjang ya kita ujung-ujungnya pasti tetap kalah. Judi itu bukan jual peluang, tapi dia jual harapan. Dan harapan palsu itu siapa yang menciptakan? Yaitu bandar-bandar. Dan seringkali nggak ada di negara kita, dia di negara seberang sana. Dalam keuangan pribadi, ya, yang menentukan stabilitas kehidupan seseorang itu bukan dari penghasilannya dia, tapi dari arus kas, dari cash flow. Dan judi itu merusaknya secara perlahan-lahan, dari mulai 50.000, 100.000, 200.000, 1 juta. Dan ketika kalah, akhirnya timbul dorongan untuk kemudian, gue harus balik modal nih. Mungkin menang, tapi akhirnya apa? Wah kalau begitu saya naikin dong taruhannya, buktinya bisa kok, ya kan? Cash flow yang tadinya terlihat udah mulai sehat, akhirnya apa? Bocor lagi. Tabungan kita makin terkikis, dana darurat habis, masuk akhirnya gesek kartu kredit, pakai pinjol, semua buat apa? Buat deposit lagi ke bandar judol. Ya Allah. Ini ada contoh lagi nih, ya. Ada karyawan, ya, gajinya 8 juta. Awalnya cuma coba-coba, ya 500.000 lah per bulan ya. Lalu kalah apa? 5 juta, bayangin. Ya, dia kalah 5 juta cuma 2 minggu, terus kemudian dia terpaksa harus minjam. Dengan maksud apa? Untuk bisa menutupi kekalahan yang dialami. Udah tahu dong skenario akhirnya? Ya kalah lagi dalam 3 bulan. Dia utang 30 juta. Jadi masalahnya ini bukan mengenai uang doang. Ini masalahnya udah bisa membuat hidup siapapun jadi stres. Orang jadi mudah bohong. Orang akhirnya terganggu mentalnya. Ya, dan banyak keluarga itu baru tersadar ketika semuanya udah terlambat. Karakter rusak. Dan yang paling dalam, uang kan bisa dicari. Tapi karakter itu susah untuk bisa dipulihkan. Nah, judi ini menggeser pola pikir yang darinya untuk kita bagaimana bisa ya hidup dalam proses ke proses, tapi kemudian inginnya ya serba instan. Seseorang dari yang tadinya mengambil tanggung jawab, main sikat. Lalu akhirnya apa? Muncullah kebiasaan-kebiasaan seperti orang mudah berbohong mengenai pengeluaran, minjam sana sini tanpa kejelasan, mulai ambil uang keluarga. Akhirnya apa? Ya kita jadi kriminal. Ya, atau kalau merasa nggak ada jalan keluar, nauzubillah min zalik. Ya kita mengakhiri diri sendiri, bunuh diri, dan itu sudah ada di berita. Judi menghancurkan generasi. Yang paling terdampak itu adalah usia-usia produktif. Saya lihat di sini, anak-anak muda. Karyawan menengah, mahasiswa, ya, usia di mana seharusnya mereka itu justru malah membangun aset, membangun bangsa. Ini malah membangun utang.
Usia di mana seharusnya mereka-mereka itu membangun karakter, bukan membangun kebiasaan impulsif. Coba aja tuh, 286 triliun tadi masuknya ke investasi produktif, ke UMKM, ke pendidikan, ke bisnis real. Bayangkan kan efeknya buat ekonomi Indonesia. Tapi ketika uang tersebut masuk ke dalam sistem yang dirancang oleh yaitu bandar-bandar tadi ya, yang membuat ya banyak masyarakat kalah, yang tumbuh bukan ekonomi, tapi yang tumbuh adalah kecanduan. Dan yang paling miris yang namanya judul ini akhirnya menghancurkan ekonomi kelas menengah ke bawah, seperti sahabat-sahabat saya itu, driver ojol, tukang penjual keliling, ya. Mereka ini kan memang pengen kaya, pengen hidupnya lebih sejahtera. Karena diiming-imingnya hanya dengan 10.000, mereka udah bisa top up, mereka bisa berpotensi untuk menjadi kaya. Meski itu sifatnya hanya ya kekayaan yang semu. Jadi mungkin yang perlu kita stop, ya itu jangan-jangan ada perilaku yang selama ini salah di dalam diri kita sendiri. Nggak ada itu sejarahnya yang namanya bandar itu akan mau datang ke rumah kita, ketok-ketok gitu ya. Bilang, kok nggak main lagi sih? Gitu ya, udah nggak ada kayak gitu-gitu ya kan. Kita kan digoda lewat kemajuan teknologi, kemajuan digital yang membuat seolah-olah kita kayak merasa rugi, bodoh, kalau kita nggak ikutan main lagi, nggak top up lagi, itu. Ya, dan ya ujung-ujungnya tahu yang bikin kita sengsara ketika kita kalah kan, akhirnya apa? Pendapatan kita habis, ya kita harus pinjam sana sini, karena ya mungkin kita berharap ya, kemarin kalah, hari ini gue pasti bisa menang, gitu. Buat balas kekalahan yang kemarin, come on, ya. Yang namanya judi itu bukan jalan pintas untuk kita jadi kaya. Ayolah kita sama-sama jujur. Ya. Kalau judi itu bisa jadi kaya, yang namanya bandar itu pada bangkrut. Sistem judi ini berdiri karena mayoritas orang-orang tuh pasti pada kalah. Sekarang pertanyaannya, kenapa dong orang masih tetap aja bermain judi? Ya itu tadi, judul memberikan harapan palsu. Harapan untuk bisa keluar dari kesulitan tanpa harus melewati banyak proses. Harapan untuk membuktikan diri seseorang bahwa tanpa kerja panjang kita pasti bisa. Harapan untuk bisa melompat meski tanpa tangga. Dan harapan palsu itulah adalah candu yang paling halus. So, dalam ruang pikir monolog ini saya selalu menekankan yang namanya finance, behavior, dan values. Dan judi merusak semua itu. Secara finance, judi menghancurkan cash flow. Secara behavior, judi membentuk yang namanya impulsivitas. Secara values, ya judi udah menggerus integritas. Kekayaan itu dibangun dari disiplin kecil yang konsisten, bukan dari spekulasi besar yang emosional. Yang namanya kebebasan finansial, itu datang dari kendali diri kita. Bukan dari keberuntungan, bukan dari klik tombol kasino yang ada di layar HP kamu. Nah, sebagai penutup, yang namanya dana triliunan rupiah tadi itu beneran loh. Itu luar biasa, itu bukan sekedar angka. Dan kasus bunuh diri itu bukan sekedar berita. Tapi itu adalah alarm. Dan yang namanya judi, itu bukan jalan pintas menuju kekayaan. Karena judi adalah harapan palsu. Dan hidup yang dibangun di atas harapan palsu, pasti itu akan runtuh seketika ketika realita datang. Channel ini bukan untuk kalian yang sekedar ingin membangun aset, tapi untuk membangun karakter. Karena pada akhirnya kekayaan terbesar itu bukan yang ada dalam rekening, tapi ada di dalam kendali diri. Sampai bertemu di episode berikutnya.